Hai adik-adik, kamu lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan bercerita tentang Kancil dan Pak Tani. Di sebuah dusun tinggallah seorang petani yang rajin. Hari itu tepat saatnya ia memanen salah satu hasil berkebunnya, yaitu kebun timun. Dengan penuh kegembiraan ia pergi ke kebun. Namun, alangkah terkejutnya Pak Tani melihat ladangnya yang rusak. Pasti ulah hewan nakal itu lagi. Ini pasti ulah si Kancil, gumam Pak Tani. Karena ia sangat kesal, akhirnya ia mencari ide. Ia memasang sebuah orang-orangan sawah. Namun kali ini berbeda. Ia membuat sebuah lubang yang cukup dalam di bawah jubah orang-orangan sawahnya. Itu karena si Kancil hewan yang cerdik, ia tidak akan tertipu oleh orang-orangan sawah. Saat hari mulai gelap, si Kancil mulai kelaparan dan pergi ke kebun Pak Tani. Ia mengabaikan orang-orangan sawah Pak Tani, kemudian memakan beberapa mentimun tanpa menyentuh apalagi merusak tangkainya. Sebelum pulang, ia berbuat iseng hendak merobohkan orang-orangan sawah Pak Tani. Namun ia terjebak lubang yang berada di bawah jubah itu dan tak bisa lolos. Sampai terbit fajar, Kancil tak dapat keluar dari lubang itu. Pak Tani datang dan langsung menangkapnya. Dengan rasa kesal, ia hendak memukul si Kancil. Namun, ia tidak tega melihat si Kancil menangis. "Sekarang kau ikut aku. Setelah sampai rumah, baru akan kuputuskan kau mau kuapakan." Sesampainya di rumah, ia mengurung si Kancil dalam sangkar ayam. "Pak Tani, aku hanya mengambil beberapa buah saja," kata si Kancil. "Buktinya kau merusak kebunku. Kau tidak bisa mengelak. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kalau begini terus, aku bisa rugi," jawab Pak Tani dengan emosi. "Karena aku sekarang belum makan, keputusannya kau akan kujadikan makan siangku," kata Pak Tani. Saat Pak Tani pergi ke kebun, si Kancil hanya bisa menangis karena memang bukan ia pelakunya. Sesaat kemudian, Kancil dikagetkan oleh datangnya segerombolan babi hutan. Salah satu dari mereka ada yang paling besar dan bertaring panjang. Si babi bertanya kepada Kancil, "Hei, sedang apa kau di dalam sana?" "Aku sedang menunggu Pak Tani membeli makanan. Aku akan dijadikan anak angkatnya dan kemudian selalu dilayaninya setiap hari layaknya seorang pangeran," jawab Kancil. "Mengapa bisa begitu?" tanya babi hutan. "Aku akan dijadikan penjaga kebunnya karena kemarin ada yang merusaknya," kata si Kancil menjelaskan. "Bodoh, aku dan kawan-kawanku yang merusak kebun Pak Tani kemarin. Apakah bisa nantinya melawanku? Lebih baik aku yang dijadikan anak angkat oleh Pak Tani, sehingga aku tidak perlu mencari makan dan tugasku hanya menjaga kebunnya. Sekarang kau keluar dari kurungan, biar aku yang nantinya menggantikan tugasmu dan mendapatkan banyak makanan dari Pak Tani," kata babi hutan dengan nada memaksa. "Baiklah, sekarang keluarkan aku dan segera kau masuk," jawab Kancil. Kemudian si Kancil pergi, sambil menahan tawa karena telah menipu babi hutan itu. Babi hutan itu juga menyuruh teman-temannya untuk pergi. "Biarkan aku di sini, sekarang kalian pergi dulu. Nanti kalau ada makanan, kalian akan aku undang," perintah si babi besar itu. Tak lama kemudian, Pak Tani datang. Ia kaget melihat seekor babi hutan besar dalam kurungnya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" "Kemana si Kancil?" tanya Pak Tani. "Sudahlah Pak Tani, aku yang nantinya akan menjaga kebunmu. Aku lebih kuat dari si Kancil. Sekarang layani aku dan ambilkan makanan," jawab si babi. Mendengar jawaban yang aneh dari si babi, Pak Tani langsung mencabut goloknya. Si babi langsung lari terbirit-birit sambil kebingungan kenapa Pak Tani malah marah-marah.
Sekian dulu cerita dari kakak, tunggu cerita selanjutnya.